Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Seorang muslim dijanjikan surga di akhirat kelak bila ia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah dengan baik. Islam juga merupakan agama mulia. Namun dengan propaganda saat ini, kebencian terhadap Islam semakin menyebar luas. Seperti yang baru-baru saja terjadi di Denmark, di mana salah seorang anggota parlemen Denmark, Christian Langbell, menyampaikan rencana pihaknya untuk menentang hukum yang memberikan kewarganegaraan bagi para imigran muslim yang masuk ke negara itu. Padahal terdapat lebih dari 400 imigran muslim telah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Denmark. Islamofobia juga kerap disebarkan di berbagai media massa maupun sosial media. Kebencian atas dasar ketidaktahuan ini dapat memicu masalah kekerasan serta rasialisme terhadap umat muslim di seluruh dunia. Ternyata Allah berkehendak lain, bahwa terdapat banyak kisah inspiratif dari orang-orang yang awalnya membenci Islam, namun setelah mempelajari Al-Quran, hatinya dibuai oleh kedamaian serta ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk membenci umat lain. Islam hanya memperingatkan lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Dan kalau saja kita mengetahui sejatinya inti agama ini, Islam adalah agama yang sangat damai dan penuh dengan pengetahuan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Hasanah akan membahas tentang orang-orang hebat yang menjadi mu'alaf karena Al-Quran. Umat muslim yang beriman merupakan sekumpulan manusia yang nantinya akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Sebagai seorang muslim, maka Al-Quran menjadi pegangan hidup agar selalu mendapatkan keberkahan. Mempelajari tentang Islam tentunya merupakan suatu kewajiban, karena dengan Islam, seseorang bisa meraih kebahagiaan yang sejati. Setelah kasus pemboman di World Trade Center, banyak orang bertanya tentang apa itu Islam. Apakah Islam memang agama yang mengajarkan kekerasan dan teror? Banyak masyarakat non-muslim yang akhirnya berbondong-bondong mempelajari Al-Quran dengan niat untuk menemukan kesalahan di dalamnya. Mereka juga ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Sebagai umat muslim, sudahkah kita mengetahui tentang makna Islam? Pertanyaan tentang Islam juga pernah ditanyakan malaikat Jibril pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kemudian beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan sholat, kemudian engkau menunaikan zakat, kemudian engkau berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian engkau menunaikan haji jika mampu. Kemudian ketika beliau kembali ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Islam memiliki dua pengertian. Pengertian Islam secara umum bermakna berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk serta patuh pada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari perbuatan menyekutukan Allah atau syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik. Islam dengan makna yang umum ini mencakup agama seluruh nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga jika ditanyakan apa agama Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa dan Rasul lainnya, maka jawabannya bahwa agama mereka adalah Islam. Demikian juga agama para pengikut Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Pengikut para Nabi dan Rasul terdahulu berserah diri pada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan amal ketaatan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang mereka ikuti. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itulah Islam.
Sedangkan pengertian yang kedua yaitu makna Islam secara khusus sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mencakup di dalamnya syariat dan seluruh ajaran yang dibawa oleh beliau. Inilah makna Islam secara mutlak. Islam adalah perkara-perkara agama yang lahiriah, sedangkan iman adalah perkara-perkara yang terkait dengan hati. Sehingga jika digabungkan istilah iman dan Islam, maka hal ini menunjukkan hakikat agama Islam, yaitu mengerjakan amalan-amalan lahir yang dilandasi keimanan. Jika ada orang yang mengerjakan amalan-amalan Islam, namun perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan keimanan, maka inilah yang disebut dengan munafik. Sedangkan jika ada orang yang mengaku beriman, namun ia tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka inilah yang disebut dengan orang yang durhaka. Islam tidak akan terpisah dari Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan pada Rasulullah SAW yang memiliki berbagai keistimewaan. Sebagai umat Muslim, maka Al-Quran merupakan pedoman serta pegangan hidup. Segala hal yang akan menyelamatkan umat Muslim terdapat petunjuknya di dalam Al-Quran. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Rasulullah SAW juga telah bersabda bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dan makna fitrah itu adalah suci, lawan dari kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah nanti kedua orang tuanya yang akan mewarnai anak itu dan menjadikannya beragama selain Islam. Misalnya menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Namun meskipun seseorang dibesarkan dengan agama lain maupun tidak beragama atau ateis, hidayah dari Allah tetap bisa menghampiri. Hidayah Allah dapat melalui berbagai hal, salah satunya melalui Al-Quran. Terdapat banyak contoh orang yang menjadi mu'alaf setelah membaca Al-Quran. Salah satu kisah yang paling menorehkan sejarah yaitu tentang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Sebagaimana tradisi yang dijalankan oleh kaum jahiliyah Mekah saat itu, Umar juga mengubur putrinya hidup-hidup sebagai bagian dari pelaksanaan adat Mekah yang masih barbar. Setelah memeluk Islam, Umar amat menyesali perbuatannya, sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis. "Aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. Dia maju dan kemudian menyisir janggutku." Umar juga dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada masa jahiliyah, Umar suka meminum anggur. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar merupakan salah seorang yang bereaksi sangat keras terhadapnya. Bahkan kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dikenal sebagai orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Rasulullah. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Islam, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Rasulullah bernama Nu'aim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar dan suaminya telah memeluk Islam. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Saat tiba, Umar mendengar Khattab bin Ard yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya. Ketika Umar masuk rumah mereka, Umar sangat marah.
Kemudian Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat Toha. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Namun tidak diizinkan oleh adiknya sebelum ia berwudu. Kemudian setelah berwudu, Umar membaca surat tersebut, yaitu surat Toha ayat 1 sampai 8. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai perintah bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Doa ini diungkapkan oleh Khabbab kepada Umar setelah melihat Umar yakin akan keesaan Allah di rumah saudarinya. Maka semakin kuatlah keyakinan Umar bin Khattab dan bergegas menemui Rasulullah untuk mengucapkan dua kalimat penakluk dunia, yaitu syahadat. Berita masuknya Umar menjadi Islam membuat hampir seisi Mekah terkejut, karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan ia menjadi kurang dihormati lagi oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam diri Umar bin Khattab setelah menjadi seorang muslim. Salah satunya, Umar tidak menyentuh alkohol sama sekali meskipun belum diturunkan larangan meminum khamr secara tegas. Subhanallah, sungguh kisah kedahsyatan Al-Quran dalam menyentuh hati seorang manusia tidak dapat dipungkiri. Kedahsyatan Al-Quran dalam membawa keimanan seorang manusia untuk kembali ke fitrahnya tidak berhenti pada Umar bin Khattab. Terbukti hingga saat ini tak henti-hentinya Allah membukakan hati orang-orang kafir untuk menyambut kemuliaan Islam dalam hidupnya. Mungkin belum lepas dari ingatan kita sebuah film kontroversial yang diproduseri Geert Van Wilders berjudul Fitnah. Film yang dirilis tahun 2008 melalui internet itu menuai beragam kecaman karena isinya menyebarkan kebencian terhadap umat Islam. Film ini berisi potongan-potongan ayat Al-Quran dan disandingkan dengan potongan-potongan klip berisi aksi terorisme yang diduga dilakukan oleh orang Muslim. Geert Van Wilders merupakan dedengkot dari Partij van Vrijheid atau PVV yang terkenal sebagai partai anti-Islam. Bersama dengan sahabatnya Arnold van Doorn yang juga anggota PVV memproduseri film yang menuai hujatan dari kalangan internasional. Kecaman keras datang dari seluruh dunia pada orang-orang yang membuat film ini. Namun ternyata Allah memiliki rencana lain terhadap orang di balik penyebar kebencian ini. Arnold van Doorn, sahabat Wilders yang juga dulunya membenci Islam, justru semakin penasaran dengan Islam. Berawal dari rasa ingin tahu, ia akhirnya meneliti tentang Islam. Makin lama mempelajari, ia makin penasaran pada agama rahmatan lil alamin ini. Selama kurang lebih 1 tahun, ia membaca dan mempelajari Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan hadis dan buku-buku tentang Islam. Saat mempelajari Al-Quran, Doorn merasakan sesuatu yang istimewa. Jalan hidayah Doorn pun makin terbuka lebar ketika bertemu dengan seorang muslim bernama Abo Khoulani. Ia merupakan rekan Doorn yang menjabat di Dewan Kota Den Haag. Khoulani membawa Doorn lebih jauh mengenal Islam. Lewat Khoulani pula, Doorn bisa berhubungan dengan Masjid Al-Sunnah di Den Haag. Setelah mengetahui dan memahami betul agama Islam, ia semakin heran dengan orang-orang yang menentang agama Allah tersebut. Menurut dia, tak ada hal yang patut dicela dari agama akhir zaman ini. Ia pun mengerti mengapa banyak orang kemudian memilih skeptis, karena tak ada yang patut ditentang dari Islam, tapi mereka tak berani memeluk agama ini. Keputusan Doorn untuk menjadi muslim bahkan dipublikasikan melalui akun Twitter pribadinya sebagai awal baru.
Ia bahkan baru saja menunaikan ibadah haji dan merasa bahagia akan hidupnya sekarang. Subhanallah, sesuatu yang berawal dari kebencian ternyata bisa berubah menjadi keimanan. Kisah orang yang awalnya benci Islam juga terjadi pada seorang politikus asal Swiss, Daniel Streich, yang merupakan anggota Partai Rakyat Swiss atau SVP. Awalnya sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya. Streich mempropagandakan anti-Islam ke seluruh negaranya. Ia menaburkan benih-benih kemarahan dan cemoohan bagi umat Islam di Swiss. Ia merasa mimbar dan kubah masjid tidak cocok dengan budaya negara itu. Ia juga menuding Islam sebagai agama teroris, pembuat onar, dan kekerasan. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum muslim. Namun rencana Allah memang luar biasa. Sekali lagi, kedahsyatan Al-Quran terbukti. Streich justru terpukau dengan agama akhir zaman ini. Saat mempelajari Al-Quran, Streich menemukan jawaban logis atas segala pertanyaan penting yang selama ini ada dalam hidupnya. Allahu Akbar. Al-Quran juga telah menyentuh hati seorang profesor di bidang matematika, Dr. Jeffrey Lang. Sehari-hari dia bekerja sebagai dosen dan peneliti dalam bidang matematika di Universitas Kansas, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat. Jeffrey dibesarkan di tengah keluarga dan lingkungan Katolik Roma. Ia belajar di sekolah-sekolah Katolik sampai berusia 18 tahun, di mana ia bertemu pendeta dan teman-teman dari latar belakang agama yang sama. Hidup di lingkungan Katolik tak begitu saja menjadikan Jeffrey seorang pemeluk agama yang taat. Sikap kritis yang dimilikinya sejak kecil justru menjauhkannya dari agama keluarganya itu. Diskusi-diskusi yang dibangunnya dengan orang tua, pendeta sekolah, dan teman-teman sekolahnya tak pernah berhasil menjawab pertanyaannya tentang keberadaan Tuhan. Ia kemudian memilih menjadi ateis. 10 tahun kemudian, ia mendapatkan Al-Quran dari seorang temannya yang muslim dan membacanya. Ia merasa Al-Quran menyerangnya secara langsung dan personal, mengkritik, mempermalukan, dan menantangnya. Sejak awal, Al-Quran seolah menorehkan garis peperangan dan ia berada di wilayah yang berseberangan. Ia juga merasa bahwa penulis Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui dirinya lebih baik daripada dirinya sendiri. Semakin mendalami Al-Quran, semakin mantaplah ia untuk menjadi seorang muslim. Ia pun segera mengucap syahadat disaksikan mahasiswa-mahasiswa tempatnya mengajar. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Tidak satupun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan memberi petunjuk. Sebaliknya, tidak ada satupun keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan dan melarangnya. Islam juga menjaga jiwa. Allah Azza wa Jalla mengharamkan pembunuhan dan pertumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu, Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seseorang secara tidak benar adalah hukuman mati. Kebenaran Islam juga banyak diterima oleh mu'alaf-mu'alaf di seluruh dunia. Bahkan seorang gadis remaja berusia 13 tahun di Meksiko berani mengambil keputusan menjadi seorang mu'alaf setelah melihat keindahan Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Que es el testigo que no hay más que nosotros. Atestigo que no hay solamente un solo Dios. solamente un solo Dios. Y ashhadu alla Muhammad Rasulullah. Que es el testigo que no hay Dios más que nosotros. Atestigo que no hay Dios más que un solo Dios. Y el testigo que Muhammad Es es un siervo y mensajero. un siervo y mensajero. Islam merupakan agama akhir zaman dan milik semua orang. Segala keberkahan yang terdapat di dalamnya, insya Allah akan didapatkan bila kita mau beriman. Islam merupakan agama yang mulia. Islam bahkan merupakan agama yang pemaaf. Bagi orang kafir yang kemudian memutuskan menjadi Islam, mendapatkan berbagai keutamaan.
Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam, seperti dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu dibinasakan. Islam menjanjikan dosa-dosa seseorang saat masih kafir akan dihapuskan begitu ia memeluk Islam. Subhanallah, sungguh besar ampunan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kebesaran Allah tidak berhenti sampai di situ. Bila seorang yang kafir di masa hidupnya sering melakukan kebaikan, maka saatnya menjadi muslim, segala amal kebaikan itu akan tetap diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahmi tetap mendapat pahala?" Maka Nabi SAW bersabda, "Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu." Mu'alaf juga merupakan salah satu penerima zakat, meskipun diutamakan mu'alaf yang tidak mampu. Namun hal ini menunjukkan perhatian besar Islam terhadap mu'alaf. Begitu besarnya ampunan dan kasih sayang Allah kepada umatnya, Allah hanya memberikan syarat agar umatnya beriman dan bertakwa. Maka tanyakanlah kepada diri sendiri sebagai umat muslim yang terlahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim. Sudahkah kita mempelajari Al-Quran dengan sepenuh hati serta keimanan? Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini. Semoga rangkaian informasi hasanah kali ini bisa menambah pemahaman dan ilmu tentang Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.